Hai guys, assalamualaikum. Jadi IHSG sekarang hari ini ya, per Senin tanggal 3 Agustus 2026. Ini aku mau review buat minggu ini karena ini ya juga penting lah buat aku. Ada yang pengen, kan salah satu di portofolio itu ada saham-saham ya. Aku mau review saham-saham yang ada di portoku secara teknikal. Wah, IHSG hari ini turun, nggak dalam banget ya, tapi kalau dari polanya sih ini sideways ya IHSG. Jadi sempat nyentuh bibir gap, terus dia nutup lagi. Nah ini nggak tahu nih arahnya. Ini karena ini udah area high risk ya. Kayaknya wajar untuk koreksi dulu loh. Ada kemungkinan untuk nutup ini dulu gap bawah kemarin di 6.180-an kayaknya loh. Gua bilang kayaknya karena aku pembelajar bro, baru baru mulai belajar, baru mulai, belum lama aku, dan ini aku lagi belajar soal struktur. Dan closingnya menarik, tadi diangkat dia. Ya harap kayaknya kalau untuk turun ke bawah ada kemungkinan juga sih, karena nggak mungkin yang naik terus akan terus naik gitu, pasti akan ada turunnya. Nah biasanya turun-turun kayak gitu ketika mentok resisten. Nah ini kalau dilihat dari gambar sih belum ya, belum ada resisten, ini ada gap. Biasanya harus nutup gap dulu. Jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan untuk nutup gap dulu ke sini. Karena di sini ada gap di harga 6.300. Ini biasanya itu pasti kejemput buat nutup kayak gitu. Bahkan di daily time frame pun kelihatan gapnya. Nah ini kemarin ada gap ya, kebentuk gara-gara naik tinggi. Apakah ini akan nutup? We don't know. We don't know. Tapi kalau dari pola ini ya, koreksi is wajar ya, 1-2 hari kayak ini, 1-2 hari. Koreksi is wajar. Tapi dari struktur sebelumnya ini ngebentuk higher high, dari struktur higher high terus bro. Nih, higher high. Yang jadi problem itu di sini belum valid break, belum valid sih. Lebih ke dia dia nggak ngebentuk. Oh, higher high yang ini bro, ini namanya lower high. Oh, higher low. Yang ini higher low. Salah. Sorry. Ini masih arahnya tuh masih kurang jelas sih. Higher lower high. Ya ini masih belum jebol. Dan ini kayak, kalau pola kayak gini tuh pola continuation ya harusnya. Ada biggest kemungkinan kalau pola kayak gini, kemarin udah dibahas ya. Ada kemungkinan itu continuation untuk kalau ini gagal naik 2 hari nggak naik, karena ini volumenya ternyata merah, jualan gede guys ya, volumenya tapi harganya murah, berarti sellernya lumayan gede, banyak seller. Jadi ada biggest kemungkinan buat turun jebol ke bawah dulu kalau dari pola yang udah ya kan. Mana kalau untuk dari pola yang udah tuh akan turun dulu. Jadi seenggaknya, aduh ini nggak bisa digeser ya, sampai ke 5.000 lah. Masa sih sampai 5.000 lagi guys, parah sih kalau sampai ke 5.000 lagi kayak gitu. Itu view-nya kayak gitu. Jadi kalau yang udah profit mending TP dulu.
karena ini zona yang cukup rawan. Kalau untuk trading ya, kan aku bukan trading, aku dividend investing sekarang. Tapi aku masih mau nyelamatin saham-saham gorenganku ya. Ini harusnya nggak tahu ini ada di pertengahan tapi udah merah. Kalau dari pola ini harusnya itu naik sih besok. Naik. Ini kan koreksi doang. Ini koreksi doang. Ini momentumnya juga baru naik ke atas gitu. Untuk momentum juga baru naik ke atas. Sudah sih. Itu IHSG ya. MACD-nya juga baru selesai. Tapi ini udah arah ini sih. Mau dead cross. Menarik buat dipantau besok ya. Yang jelas ini agak riskan sih. Areanya itu mengerucut, bro. Ini volumenya harusnya melemah, guys. Oke, kita pantau aja besok kayak apa. Nah, sekarang aku mau ngebahas teknikal saham-saham Portoko. Karena jelek. Sejujurnya ini saham gorengan dan nggak rekomendasi banget loh, nggak rekomendasi banget. Kalau yang ini Bumi ya, Bumi. Ini tuh pertama kita kopasin dulu ya. Sorry, udah adzan tapi gue lanjut dulu. Nah, Bumi menarik buat dibahas ya. Apa ini, ada berita apa Elsa? Cok, lama banget gue anjir. Bumi, aku pengen lihat case statnya aja sih. Bumi revenue-nya naik gile sih. Konsisten naik dari tahun lalu. Sekarang udah 7.800. EPS-nya naik dari 54, tapi ini berarti emang masih layak sih. Ke revenue-nya naik 600. Boleh sih. Kalau untuk teknikalnya ya, aku lihatnya kayak ini dulu ya. Berarti ada peningkatan lah revenue sama laba nih. Nah, masalahnya kenapa ini Q2-nya itu merah? Aku nggak tahu sih. Kita cek. Penerimaan dari pelanggan minus 11 triliun. Artinya kenapa berarti ada sesuatu nih. Ada sesuatu berarti perusahaan ini kemarin jual tapi belum dibayar. Tapi di Q1-nya gede banget, di Q2-nya sangat pembayaran ke pemasakannya ada pengembalian malahan ya, ada pengembalian. Jadi malah total arus kas aktif operasi minus, bro, merah. Pembayaran pajak penghasilan berarti ini malah lebih ke pendapatan. Berarti ini ketiga harusnya bagus nih ya. Karena catatan dari laba rugi itu gede banget, guys. Dan perusahaan segede ini kayaknya pasti ada masalah di administrasi seharusnya. Jadi layak nih, guys, untuk dipantau. Harusnya ya. Kayaknya. Gue nggak mau sok tahu loh karena gue beneran pemula banget anjir. Gue kira-kira doang. Karena perusahaan Bumi itu perusahaan gede ya, dan ini laba operasi penerimaan dari pelanggan nggak mungkin dong tiba-tiba rugi 11 triliun padahal tahun lalu ya 24 triliun ya kan. Berarti ini malah perusahaan ini kayak ngeluarin duit kayak gitu nggak sih? Karena di revenue-nya si saham Bumi ini naik, bro. Pencatatan pendapatannya dari pelanggan revenue kan hasil dari penjualan, tapi itu baru kayak semacam janji gitu loh di atas kertas. Uangnya mungkin belum masuk, berarti ada kendala di satu hal ya gitu loh.
itu free cash flow-nya masih 11T. Ya pasti ada sesuatu lah, ada sesuatu, ada something lah, dan gue nggak tahu apa itu. Sementara ya kita pantau aja lah ya, sambil nunggu dari analis trade. Nah untuk bumi kayaknya kepentok juga cendil merah ya, ada kemungkinan buat turun dulu lah di, nggak tahu sih, paling sideways dulu di sini. Kalau mau lanjut naik ya, atau malah lanjut turun, sometimes kadang malah turun, kita nggak tahu, karena ini biasanya kayak gitu guys. Ya udah itu. Dari teknikalnya sih ini udah di atas EMA 20, ada potensi buat nyalip lagi nggak? Ada sih, harusnya ada sih. Kalau ini berhasil ngebreak, ini jadi uptrend lagi cok. Oke, sebenarnya kalau mau game, tapi laporan keuangan ini kayak gitu ya, ini seharusnya bisa buat nyicil ya. Besok kalau merah kemungkinan aku mau beli sih guys. Jadi mau nurunin average ku di 240. 240 kan di sini. Average itu di sini, pengen tak turunin dulu. Gile sih. Oke, itu bumi. Yang kedua, plan. Cebrek. Saham CBRE. Cakra Buana Resource. Cakra Buana Resource ini saham perkapalan guys. Kemarin kapalnya udah nyampe di Indonesia. Ya, aku udah ngulik-ngulik. Di sini ada beberapa. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, Cebre ini hampir kapalan, ada yang standby bayar. Ini saham yang masih rugi lah secara operasionalnya. Banyak kok Vanchart sih, bukan cok. Loh ini arus kasnya positif malah ini guys. Arus kasnya positif, tapi kedua belum keluar ya. Ini Kiki 2 belum keluar. Lama banget ya Kiki 2 ini, saham-saham repo ini. Kalau positif bagus ya guys. Jadi kayak sentimen positif gitu loh. Ini saham mau rek isu. Kamu rek isu, nah teknikal kok chart kayak gini tuh bingung cok, mau gambar gimana. Iya kan. Kalau kayak gini tuh mau gambar apa anjir? Ini udah sampai di support. Nah, ini kalau ini jebol ya udah pasti jebol turun ke bawah, cok, sampai sini. Sampai ke 600 lagi. Karena yang gue pelajari ya, jauh dari dulu ya. Kalau balok merah kayak gini ya, balok di merah ya full kayak gini, ini ada kemungkinan buat lanjut turun besok guys. Dan kalau ini sampai lanjut turun, apalagi dengan volume ya, volumenya jadi gede, artinya ini big struktur ya, BOS dari support ini 655. Kalau sampai jebol BOS biasanya akan lanjut turun. Ada kemungkinan buat sampai di 655 ini. Terus nanti mantau lagi
Apakah nanti akan turun lagi? Kayaknya nggak mungkin sih. Pasti dijaga lah. Tapi biasanya ada perlawanan di sini di harga ini. Ini kan harga harga yang dijaga. Tapi ini juga harga dijaga, Bro. Kemarin juga jebol. Ini juga harga dijaga 3 kali terus jebol. Ya, belum aman sih kalau belum bisa jebol naik ke atas di MA 100-nya. Belum aman menurutku. Masih bisa melanjutkan penurunan. Terus targetnya gue diemin. Gue mau diemin sampai Q3. Ya ini saham-saham gorengan sampai RI isu lah, sampai RI terus aku mau ganti style sampai RI. Udah. Kalian bingung guys mau di gameplaynya tuh aku bingung sama ini. Nah, ini kan perusahaan dada. Dada ya. Oke, ini dada. Sekarang ini salah satu saham yang gue iseng nge ini rame tapi tiba-tiba rame. Bid overnya sampai 2 juta nih saham nggak bisa keluar. Kalau di pernyataan laba rugi ya. Ini naik 100% cok. Tapi di arus kas sih positif ya. Arus kas malah positif loh. Bisa bisa kayak gitu loh. Arus kas normal. Maksudnya dari laba operasi normal kedua. Tapi enggak, tapi saham ini aku cuman iseng kan, cuman 1 lot doang. Terus Goto. Nah, ini Goto salah satu gajah ya. Sebenarnya saham sahamnya tuh nggak tahu gimana gitu guys. ADX-nya tuh tinggal 5 loh. Padahal kalau dianggap ramai itu kalau udah ada 15. Saham gocap. Gak ada strategi yang signifikan guys. Nih. Kesta dari Goto itu laba Q2-nya itu 300 miliar. Revenue-nya itu naik eh, dari revenue-nya ya naik 300 miliar. Kan 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 ya kan? Naik dari tahun lalu dari full rugi jadi udah untung. Nah, kan arus kas dari penerimaan dari pelanggan itu naik, ya kan? Naik 1 triliun. Gila nggak sih? Q1 Q2 naik 1 triliun. Nah, ini cuma bedanya ada di pembiayaan yang disalurkan. Nggak tahu ini kenapa. Aku nggak paham ini. Tapi quarter lalu enggak kayak gini. Ki lalu. Cek bro. Cukup tak tuh soalnya. Sebagai seorang introvert ya yang suka overthinking gitu, nge-podcast seru juga sebenarnya, maksudnya biar nggak sepi aja gitu ngomong kayak sendiri. Berarti orang stres ya, orang gila itu aslinya orang overthinking ya. Jangan tolong. Nggak, lanjut. Secara teori itu arus kas operasi itu bisa positif itu masih aman, perusahaan itu masih oke. Ya kan, masih oke. Pendanaan juga nggak ada yang signifikan kan. Investasi juga nggak ada yang signifikan. Pendanaan
cashnya gede loh anjir. Gede gak sih? Kedua kayak free cash flow-nya tuh punya 500 miliar sendiri bro. Ini buat ekspansi oke ya. Oke, ini free cash flow dengan turun sih dibanding tahun lalu, semester lalu. Udah itu. Tadi aku sempet nonton Goto itu pendapatannya ya, revenue itu dari sistem ini loh. Penghasilan Goto itu dari kayak sistem apa ya? Jadi ada, kalau misal kayak gini ya, aku pengen makan itu nanti Goto itu bisa didapat dari tokonya yang aplikasi yang seller sama aplikasi ini, terus pembayarannya juga dapat kayak gitu-gitu. Jadi kayak sistemnya gitu loh, sistemnya tuh udah jalan gitu. Ada yang bahas kayak gitu. Ini sebenarnya tinggal tunggu waktunya meledak aja sih harusnya ya. Cuman ya itu, ini masih di perdagangan di bawah 50 guys. Selama masih di perdagangan di bawah 50 ya nunggu aja, sabar nih. Tapi ini ada potensi buat jebol ke atas kok. Kemarin juga ada berita soal potongan penghasilan 8% lah ya dari, tapi itu khusus untuk goret doang, goret tok. Yang lain enggak, cuman goret tok. Berarti kan kayak makanan enggak aman ya. Berarti itu enggak terlalu berpengaruh. Sebenarnya lumayan positif guys. Oke, Goto udah. IRSA gini perusahaannya, kemarin aku sempat ngecek, ini lumayan profitable sebenarnya. Mana ya? IRSA cash stat sudah menunjukkan keuntungan. Ada laba 3 miliar. Ya kan? Ya kan, revenue 171. Q2 harusnya positif juga harusnya loh. Karena nggak tahu deh, kan kemarin tuh sebenarnya utang ya, ada utang. Jadi piutang lah. Penerimaan dari pelanggannya tuh cuman sedikit, tapi masuk di yang harusnya ya kalau berhasil nagih sih masuk sekarang gitu. Dikit dua nih. Ini secara teknikal gimana? Secara teknikal jelek banget bro. Ini udah nyentuh di EMA 100 dan malah ngebentuk jarum dengan volume gede. Kenapa kok aku bisa bilang ini sebuah pertanda buruk? What the fuck? Kenapa tadi gak jual? Tadi sebenernya aku pengen jual guys. Nggak ada keberanian, nggak tahu ini. Karena biasanya kalau bentuk jarum dengan volume gede itu pasti akan jadi kayak gini. Beredet turun kayak gitu. Mana lagi? Apalagi yang ngebentuk jarum di atas dengan warna merah, itu udah pasti turun. Peaknya lah jelek sih. Ada feel gue ini bakal turun sih guys. Feel gue turun sih. Volumenya gede banget tapi merah kayak gitu. Ini retail ini. Udahlah. Gue yakin nih yang terburuk aja ini pasti turun. Ini pasti turun kalau kayak gini, ini pasti turun. Nah, gue tak telat ngambil keputusan. Ya enggak, tapi kalau untuk jangka panjang gue kurang paham ya. Karena
dia masih di harga-harga itu, mentok MA 20 mau berapa ini, kayak gitulah ya. RS itu masih ambigu ya buat aku guys, masih bingung mau gimana. Udah WMPP saham kecil. Nah kalau ini dari teknikal ya guys, ini bagus nih guys, ada potensial untuk sampai di sinilah, sampai di support 30. Aku mau jual, aku nggak mau main FCE mana, parah sih FCE, belum jago FCE. WMPP WMPP ini saham ayam, kemarin di Q1, Q2 itu positif. Dan ini ada mau rekisu juga, mau ganti jadi saham, utang jadi saham di harga 20 kalau ya WMPP ini. Udah tuh, nggak ada yang mana, tapi dari teknikalnya oke sih guys, teknikalnya oke. Ini ada 1 juta lot, tapi ini biasanya nganu fake bid bro, fake bid apalah fake bid. Terus kalau untuk WMUU juga Widodo Makmur. Untuk Widodo Makmur ini malah kuartal 2 ini di laporan laba rugi untung dia guys, ya kan, malah untung dia. Tapi dari pendapatan yang sama, berarti ini bukan dari hasil pendapatannya, lebih ke apa ya. Loh, ininya operasionalnya jelek bro, operasional itu minus. Padahal dari pelanggan ya kan, harus kas dari operasi tuh minus, berarti ini belum bagus sebenarnya guys. Mending keluar aja lah, harusnya keluar aja ini sih. Iya keluar aja cok. Ini mau keluar ini IRC gue nggak tahu mau gimana. Gue nyangkut anjir cok, banyak cok. Cebre juga ini paling cepet tahun depan guys, Q3 lah, karena laporan dari Hualingnya tuh baru kerasa Q3. Uang kecil tapi buat ini ya, buat uang kecil, buat bingung guys, uang kecil buat invest cok. Tapi nggak apa-apa tadi, jadi gue bisa dapat nyari uang dari tempat lain, nggak harus dari saham guys. Gue grinding uang. Nah, ini salah satu refleksi juga lah ya buat diri gue sendiri. Jangan terlalu banyak mantengin chart, karena you tipikalnya bukan tipikal yang bisa survive dan trading, karena pengambilan keputusan lu jelek banget. Mending lo nyari saham-saham yang bener-bener bisa ngasih dividen aja apa gainnya gede. Nah itu yang sulit, nyari yang kayak gitu. Nyari-nyari yang kayak gitu tuh sulit memang, tapi I know, gue yakin pasti ada lah, pasti bisa lah. Banyak sebenarnya yang, nah kayak auto ini juga oke sih guys. Ini saham-saham ini bagi dividen, ya udah kamu mainnya dibagi yang bagi dividen aja kayak gitu. Ya aku punya saham di sini. Ini saham 1 juta laknat juga sih guys. Ini laporannya rugi cok, rugi lumayan gede sih. Ada potensial buat break to here. Contoh ya.
rugi, ya kan, mendapatkan kerugian sebesar 2 miliar. What the fuck, bro? Aja nggak di YouTube gak boleh ngomong kayak gitu, cok. Ya, belum keluar ya di sini. Ya udahlah, ini secara teknikal lah. Ini ada jebolan terakhir lah ya. Tapi ini ada potensi jebol sih, bro. Ini dead cross semua, cok. Ini dead cross semua, anjir. Turun lah, menurut gue ini turun sih. Potensial banget ini turun. Toto jelek. Toto jelek. Satunya jelek. Ada potensial buat turun. Ntar gue nyerok lagi di area 200. Gua mau nyerok lagi di area 200 kalau dia turun karena harga wajarnya 170 ya. Di SSA DSSA itu target price-nya ada di 150-an, 100 ini, 100 inilah. Kalau tinggi-tinggi ada di 111-an kayak gitu. Kalau masih minus ini bisa average down, main di sini aja lah. Karena ini ngejar gain ya. Gain ntar kalau ada spek jual beli lagi di bawah terus di tradingin aja guys. Tuh gue mau nyoba tradingin aja cok. Kayak gitu. Ini di SSA kayak gitu mainnya ya. Karena ada targetnya tuh di situ. Asa. Asa ini kemarin untung ya. Dalam artian dia mencatatkan profit. Apakah ini apa ya, lupa istilahnya tuh, biasanya continuation terus jebol ke sini, nggak tahu sih. Konsepnya nggak tahu, kayaknya enggak lah. Pasti naik ya. Potensial buat naik. PSAB ada potensial buat sampai ke inilah, sampai sini nggak apa-apa, tungguin aja bro. MBMX udah jebol emang 100, naik lah. Nah besok bagi dividen. Bulan apa? Bulan Juni. Waduh, sebulan sekali ya. DMAS Maret Maret udah pada masuk ya. Maret udah pada masuk jual. Terus BBRI juga. Oh, kalau yang ini susah bro, gede soalnya bro, tutupin. Ini juga saham dividend loh guys, 14% loh dividend untuk ini. Tuh kok nggak ada ya? Oh ini ada. Bulan apa nih? Juni, berarti pada masuk bulan April. Juni. Kita biarin aja sih guys. Kira ada pola jo anjir. Ini bisa nyari cuan di sini nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih guys? Itu pasti kebentuk pola juga kan, sama kan? Iya nggak sih?
Coba klik, iya kan, iya nggak sih, iya nggak sih guys. Cevin ini kayaknya mau positif sih. SPTO seharusnya positif tapi gue nggak masuk. Sudahlah. Ini jelas akan kembali ke sini guys. Potensially yes, bakal balik ke sini. Apalagi di videonya tuh banyak banget judi November ini udah mau bagi dividen. Waduh, kalau gue dapat di sini ya seru banget kemarin. Power saham lambat. Saham lambat. Ini saham dividen, Bro. C November sama Mei. November ya, 2 kali nih. Tapi oke. Gue dapat di harga 17 udah harga agak mahal nih. Karena beli di sini ya. Kalau barang dividen tuh harusnya nyari pas di lembah-lembah kayak gitu. Jadi dapat kain. Ntar kalau udah nyampe di ini pucuk jual kayak gitu. Masih ada potensial nih buat nyampe sih. Di Bollinger Band lah, minimal Bollinger Band. Kalau sampai jebol Bollinger Band ya jual di harga 760-an gue jual, beli lagi di bawah di harga Bollinger Band bawah. Kayak gitu-gitu aja ya, berarti Bollinger Band lah ya. Kayak auto juga kayak gini ya. Kan harusnya udah jual bro, belum. Bentar lagi sih jual sih. Mau jual guys. Bentar lagi mau jual guys di harga 290-an guys. Turun. Gue average-nya di 200-an. Gue beli kalau ada di mereka tuh ada di bawah harga 256. Udah. Iya, udah itu sih review. Nggak banyak bisa gerak anjir. Oke. Kayaknya cukup itu review gue. Besok review lagi lah.